Kenapa saya selalu meminta, tapi kok ditundanya begitu lama? Mintanya sudah bertahun-tahun tertentu, memohonnya sudah lama, tapi sampai sekarang belum terkabulkan juga. Barangkali, mohon maaf, kita akan termasuk dalam golongan yang mungkin bukan sekedar ditunda dengan panjang, tapi boleh jadi termasuk yang ditolak doanya. Karena prinsip doa itu seharusnya terkabul, tapi ada orang-orang tertentu yang tatkala meminta, Allah tidak akan mengabulkannya sepanjang hidupnya, kalau dalam masih keadaan seperti itu. Siapa mereka? Bagaimana supaya kita menghindarinya? Dan hebatnya, mohon maaf, sekhusyuk-khusyuknya antum berdoa, meminta, bahkan setelah tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun gak akan pernah dijawab. Jadi nanti kita akan evaluasi kalau ada di antara kita saat ini yang sering kali berdoa meminta padahal sudah menangis, bangun sholat tiap malam, boleh jadi belum terkabul atau tidak terkabul karena punya sifat-sifat yang mungkin kita akan tampilkan. Baik. Ini bagian yang pertama. Sudah? Catat dulu dalilnya karena saya tidak cantumkan di sini. Ya, saya tidak cantumkan. Satu. Dicatat dulu dalilnya supaya tidak lupa. Mau yang panjang yang pendek? Yang pendek, yang ada terjemahan yang Arabnya aja. Terjemahan baik. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in ya, cuma 42 hadis dan pendek banyak terjemahannya. Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor ke-10. Hadisnya nomor 10. Itu diambil dari hadis Muslim nomor hadis 1051. Jadi Imam An-Nawawi mengambil hadis di hadis Muslim nomor hadis 1051, ditempatkan di kitabnya Al-Arba'in posisi nomor 10. Sudah? Baik. Yang kedua, masih tadi Al-Baqarah 186. Quran surah 2 Al-Baqarah 186. Kemudian Al-Isra surah 17, Al-Isra surah 17 ayat 110, ayat 110. Kemudian Adz-Dzariyat, Adz-Dzariyat ini contohnya surah 51 ayat 55 sampai dengan 60 terakhirnya. 55 sampai dengan 60. Sudah? Baik. Nah, sekarang mari kita lihat dan kita evaluasi dan kemudian kita berhenti di titik ini. Bapak dan Ibu sekalian, di antara sunnah Nabi setelah kita tahajud, kemudian kita duduk khusyuk beristighfar, lalu memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita mohonkan. Nah, penting diketahui, sebelum kita memohon kepada Allah, ada sunnah Nabi yang lain terkait dengan adab-adab berdoa. Bagaimana supaya berdoa itu mudah sampai kepada Allah, cepat diterimanya dan langsung dikabulkannya. Baik. Bagian yang pertama, ini sunnah Nabi-nya. Hendaklah setiap orang yang berdoa mempersiapkan perangkat dirinya dengan halal dan baik. Saya ulang. Hendaknya setiap orang yang akan berdoa mempersiapkan perangkat dirinya. Perangkat diri itu berarti pakaiannya ya. Kemudian apa yang dia kenakan, apa yang dia makan ya, apa yang ada di sekitarnya. Jadi sebelum berdoa pastikan dulu itu halal, pastikan baik ya. Jadi jangan sampai misalnya antum berdoa sudah menangis terseduh-seduh, disebut nama Allah Asmaul Husna, dipanjatkan di pertengahan malam, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, yang dikenakannya haram, sajadahnya haram. Bagaimana bisa dijawab itu? Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1051 di Al-Arba'in nomor ke-10. Hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan dari Abu Hurairah, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguh Allah itu maha baik, sifatnya baik, keadaannya baik. Karena Allah itu sifatnya baik, maka tidak akan pernah menerima apapun kecuali dari yang baik-baik.
Jadi ingat, doa itu sangat suci, akan berlabuh di tempat yang suci. Allah yang maha suci tidak akan menerima doa itu yang berasal dari yang tidak suci. Jadi sebelum antum berdoa, sucikan dulu diri kita, sucikan perangkat kita, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan. Kemudian Nabi menyampaikan, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam hal berdoa seperti perintahnya kepada para rasul yang diutus. Kenapa doa disandingkan dengan iman? Ingin menunjukkan pesan bahwa satu, hanya orang yang punya keimanan yang kuat yang mau khusyuk berdoa kepada Allah. Artinya kalau antum dalam hidup tidak pernah berdoa, ada sesuatu yang salah dalam imannya. Dan yang terakhir, perhatikan, setelah membacakan 2 ayat Quran, ada yang menarik. Thumma dzakara rajula, kemudian mengisahkan tentang kisah seorang laki-laki. Yutilus safar, dia menempuh perjalanan yang panjang. Di antara syarat diijabah doa dengan cepat, orang yang dalam keadaan safar. Karena itu saya sangat mohon sebesar-besarnya, kalau ada orang yang sedang safar, awas beda ya, antara safar dengan zahab itu lain. Kalau zahab itu perjalanan kurang lebih di bawah 82 km, itu zahab. Jadi kalau Bapak Ibu menempuh perjalanan di bawah 82 km, 0 sampai 82, itu zahab namanya. Zahaba yadhhabu. Ana al-yawm adhhab ila Jami' al-Azhar. Saya hari ini akan pergi ke Masjid Al-Azhar. Dekat ya? Enggak sampai 80 kilo. Itu zahab. Tapi kalau lewat dari situ, apalagi panjang sekali, sudah zona waktunya berubah, itu disebut dengan safar. Safar. Orangnya disebut dengan musafir. Kalau orang sudah musafir, sudah safar, berlaku beberapa ketentuan hukum. Satu, boleh dia menjamak, bahkan boleh dia qasar. Lihat An-Nisa misalnya di ayat 101 disebutkan di sana, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda bepergian di muka bumi dengan jarak yang cukup jauh, tidak ada dosa kalau ingin mengqasar salat. Yang kedua, ini yang paling hebat, dan ini yang harus betul-betul kita renungkan dan praktekkan. Dalam keadaan safar itu, Allah akan cepat mendengar dan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang safar, daripada banyak membicarakan hal yang tidak perlu, lihat sana sini dikomentari, kadang-kadang menggosipkan orang lain, tinggalkan yang tidak penting. Kenapa tidak diisi dengan zikir dan doa? Barangkali cara Allah saking sayangnya kepada kita, orang lain doanya belum dikabulkan, ibu bapak dibuat safar supaya saat safar itu Allah mengabulkan doa yang belum terkabul itu. Jadi kalau ada yang ingin sedang umrah, berangkat umrah, atau perjalanan dari sini ke Jawa, ke Sumatera dan sebagainya, saat di pesawat, di kereta, di bis, ayo perbanyak doa. Barangkali itulah cara Allah untuk mengabulkan doa kita, ya. Subhanallah. Itu bagiannya yang pertama. Nah, orang ini sudah memenuhi syarat yang pertama, doanya mesti terkabul, yutilus safar. Tidak cukup dengan itu, asy'atha aghbara. Dan subhanallah, saking capeknya, sampai pakaiannya sudah kumal, wajahnya sudah berantakan penuh dengan debu. Jadi orang ini datang jauh-jauh untuk berdoa mendekat kepada Allah. Satu perjalanan yang dikabulkan, safarnya, doanya cepat dikabulkan oleh Allah, adalah perjalanan yang diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu perjalanan hebat yang bukan safar, ya, walaupun dekat, tapi kalau kita berdoa, saat itu dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan orang yang menuntut ilmu. Jadi saat Bapak Ibu berangkat dari rumahnya sampai ke majelis ilmu, sampai kembali lagi, itu subhanallah, malaikat sedang menanti kita mau minta apa itu sama Allah. Saat kita mau minta, malaikat mengaminkannya. Hadisnya sahih di 3 hadis utama. Hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2682, Ibnu Majah nomor hadis 219. Hadisnya dari Abu Darda. Ini ada orang yang jalan kaki dari Madinah datang ke Syam, ke Syria, Damaskus, ya. Sekarang Syria, Palestina, Jordania, Syria disebut dengan Syam, ya, dulu. Datang ke sana
Karena mendengar informasi ada sahabat Nabi Abu Darda, Umar nama aslinya, ya. Darda itu laki-laki perempuan. Tuh, kita sudah keliru. Laki-laki perempuan. Laki-laki tuh sudah keliru kan? Saya ulang sekali lagi. Laki-laki perempuan. Perempuan. Tahu dari mana? Pastikan dulu, kita lihat dulu sumbernya, ya. Ingat, Imam Muslim pernah membuat kitab di Sahih Muslim, ya, babnya namanya Kitabul Masaqat. Bab Al-Isnadu Minad Din. Kalau belajar apa-apa ditelusuri dulu ilmunya dari mana, sumbernya dari mana. Darda itu bukan laki-laki tapi perempuan. Perempuan. Jadi sahabat Nabi ini asalnya orang yang sangat kaya, punya toko banyak, melimpah hartanya. Saat Nabi datang belum masuk Islam. Singkatnya satu kali, subhanallah, singkatnya beliau masuk Islam berubah menjadi zuhud. Zuhud, ya. Segala hartanya disedekahkan, mendekat kepada Allah, subhanallah. Harta yang dia kumpulkan digunakan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Dan yang paling hebat ada dua hal. Satu, punya teman karib yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Ini contoh bagi kita. Silahkan nanti lihat di Riyadhus Shalihin, itu ada pembahasannya. Teman karibnya Salman Al-Farisi. Ada bab, Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini, menyampaikan bab 31 kalau tidak keliru. Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Saat itu Abu Darda sedang puasa. Ketika Salman disuguhi, kata Abu Darda, silahkan makan. Kata Salman, kenapa engkau tidak makan? Saya puasa, saya tidak akan pernah makan sebelum engkau juga makan bersama saya. Ada banyak kisah yang bisa kita gali itu. Nah, Abu Darda ini kenapa disebut dengan Abu Darda? Karena Uwaimir ini punya putri perempuan yang sangat cantik, luar biasa, namanya Darda. Darda inilah ditaksir banyak orang, sampai saat itu ditaksir oleh Gubernur Syams. Tidak perlu saya sebutkan orangnya. Ditaksir ingin dinikahi, maharnya besar luar biasa, tapi subhanallah ditolak oleh Abu Darda ini dengan kalimat yang sangat indah sekali. Saya sudah merawatnya puluhan tahun untuk dekat dengan Allah. Sekarang dia sudah baik. Saya tidak ingin titipkan pada keadaan seseorang yang kalau dia menjadi pasangan anak saya, bisa lupa dia dengan ketaatan yang telah saya bina itu. Anda bisa bayangkan, kalau bapak ibu misalnya punya anak perempuan, dilamar oleh orang kaya, punya kedudukan besar, segala bisa dikabulkan, diterima atau sulit untuk ditolak? Hah? Baik. Diterima atau sulit untuk ditolak? Dia Abu Darda menitipkan harapannya kepada Allah. Menitipkan harapannya kepada Allah. Dunia besok lusa berakhir. Lihat pikiran panjangnya. Jadi visi seorang mukmin itu mesti panjang. Antum ngitung-ngitung dunia, pernah nggak ngitung-ngitung akhirat? Saldo bank saya sekarang sekian, oh debitnya sekian, kreditnya sekian, saldo sekian. Pernah nggak ngitung saldo akhirat kita sekarang berapa? Ya Allah, debit saya sekarang, oh ini semalam nggak tahajud, berarti nggak dapat. Ya subuhnya kesiangan, berarti yang dapat pahala sekian. Dosanya sekian persen. Saldonya berapa? Orang cerdas itu, makanya disebut oleh Quran tuh ulul albab. Ulul albab itu yang bukan cuma ngitung-ngitung dunia, tapi pikirannya langsung tersambung ke alam akhirat. Visinya jauh. Visinya jauh. Abu Darda punya visi jauh. Sekarang kamu jadi gubernur, bagaimana kalau sudah menikah pimpinan berganti? Jauh visinya. Dititipkan kepada orang soleh, menikah dengan orang itu, lahirlah keturunan-keturunan yang soleh. Dan subhanallah, Bapak Ibu sekalian, Abu Darda hafal banyak hadis. Di antara hadisnya ada yang tidak diketahui oleh sahabat manapun. Orang ini datang dari Madinah, subhanallah, kota Nabi, berjalan kaki, Pak, Bu, bayangkan. Tadinya naik unta, kemudian dijual untuk bekal, jalan kaki. Jarak Madinah ke Syria sekarang kurang lebih sehari semalam kalau pakai bis. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Jangan dulu dijawab, sudah pernah atau belum? Okay. Dan jangan bayangkan situasinya seperti sekarang. Subhanallah. Datang jalan kaki, sampai di sana bertemu Abu Darda, terlihat seperti orang kecapean, kelelahan dalam fisiknya, tapi wajahnya memancarkan senyuman. Orang ini, kata Abu Darda,
Ya akhil karim, a'indaka haja? Saudaraku, Anda punya keperluan apa katanya? Kata orang ini langsung singkat, padat, lugas, tegas. Uridul hadis. Saya pengen hadis. Saya dengar ada hadis yang pernah disampaikan oleh Anda, tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Uridul hadis. Saking bingungnya Abu Darda, jauh-jauh jalan kaki ke sini cuman pengen satu hadis. Kata Abu Darda ditanya, "A'indaka haja ukhra?" Apa Anda tidak punya kebutuhan yang lainnya? La, faqat uridul hadis. Tidak, saya cuma pengen hadis saja. Menjaga keikhlasannya, tidak melekatkan dengan motif yang lainnya. Uridul hadis. Subhanallah. Perhatikan, orang jalan kaki tidak ada fasilitas yang memadai untuk mendapatkan satu hadis saja ditempuh perjalanan. Untuk dapat satu hadis. Antum yang fasilitasnya banyak, yang punya sepeda, yang punya motor, masjidnya bahkan ada yang di samping rumahnya, saat ta'lim fasilitasnya bagus, direkam juga, ustadznya datang sendiri, masih nggak mau tersentuh untuk ta'lim. Dengan cara apa lagi? Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Dan itu bukan 1-2 hadis, kadang-kadang satu pertemuan bisa 3-5 hadis. Ada muridnya Imam Malik datang, saya ingin hadis katanya. Ditolak oleh Imam Malik, tidak. Nunggu di luar sampai bosan, kata Imam Malik pada yang bantu beliau, khadim beliau, cambuk dia katanya. Cambuk ini bukan marah, untuk menguji kira-kira masih bertahan gak. Ketika dicambuk sampai 40 kali, dicambuk, Anda zalim kepada saya, kata orang ini. Saya sudah menjual apa yang saya punya. Jadi orang ini menjual apa yang dia miliki, kekayaannya dan sebagainya, hanya untuk menempuh perjalanan supaya belajar hadis pada Anda. Anda zalim pada saya. Baik ya. Kata Imam Malik, kalau begitu saya ingin balas kezaliman saya. Apa yang bisa saya lakukan? Berikan saya hadis sesuai dengan cambukan yang telah tadi diberikan. Jadi dicambuk 40 kali, minta 40 hadis. Begitu disampaikan 40 hadis oleh Imam Malik, kata orang ini, tolong cambuk saya lagi sebanyak-banyaknya, belum cukup hadisnya. Ada orang yang dicambuk sekedar untuk belajar. Antum tidak pernah dicambuk, dikasih fasilitasnya, bahkan hari Kamis dikasih takjilnya, dikasih buka puasanya, dikasih bukunya, dikenyangkan perutnya, ustadznya datang. Tadi ada pertanyaan, yang nggak puasa boleh buka nggak? Boleh. Gampang, di sini manhajnya sederhana. Yang nggak puasa buka, yang mau dimakan, yang puasa yang makannya. Singkat ya. Baik. Sekarang perhatikan. Jadi orang ini ketika datang langsung disampaikan hadisnya. Hadisnya tentang ta'lim. Ini yang hebat. Yang dalam perjalanan tidak mengenal jauh, dekat pun doanya dikabulkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jangan baca sampai di sini, lihat yang di Ibnu Majah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa hatta al-hitana allati fil bihar. Orang yang menyiapkan dirinya menempuh satu perjalanan. Salaka itu mau dekat mau jauh saya tempuh. Jadi orang yang serius menyiapkan dirinya menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman. Kalimat iltamasa itu bukan sekedar belajar, menyiapkan perangkatnya supaya bisa diraba, dicatat, dilihat. Perhatikan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Balasan pertama, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga karena ilmunya. Yang kedua, perhatikan, wa innal malaikata, setiap dia akan berangkat, malaikat itu membentangkan sayapnya, ridhan li talibil ilmi, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Ridhanya malaikat itu punya 2 makna. Satu, memohonkan ampunan, al-istighfaru lahu. Dan yang kedua, mengaminkan doa setiap yang dimohonkan oleh para penuntut ilmu. Jadi tolong pakai ini sunnahnya. Setiap berangkat dari rumah sampai sini, sampai pulang lagi, gunakan sunnahnya. Jangan cuma di jalan lihat pohon bagus, dikomentari bagus. Lihat rumah orang-orang yang bangun, kita yang komentar. Lihat orang jalan olahraga, kita bawakan, sampaikan pada teman. Duh, orang itu ya jam segini olahraga, harusnya taklim. Udah ria tuh. Banyak yang dibawa. Kenapa kita tidak gunakan dengan zikir istighfar pada Allah? Perbanyak doa mendekat kepadanya. Subhanallah, itu taklim. Nah, orang tadi datang jauh-jauh
itu sudah cukup baginya doanya dikabulkan. Apalagi tujuannya ingin berdoa. Yang lebih hebat, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit begini. Tsumma qala, kemudian mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, disebut Asmaul Husna. 3 syarat doa mestinya terkabul dengan cepat. Apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lidzalik. Gimana doa kamu bisa dijawab? Famat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya biharamin. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dikenakannya haram, dan perangkat kehidupannya berasal dari yang haram. Orang seperti ini, perhatikan kalimatnya, yustajab itu bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Mudhari itu bentuknya past tense continuous future. Jadi orang ini kapanpun meminta, sesulit apapun, menangis darah apapun, gak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama perangkat hidupnya itu haram. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kita berhenti dulu di bagian yang pertama ini. Jadi kalau antum ingin segera dikabulkan doa oleh Allah, maka coba lihat diri kita sebelum berdoa. Ada yang haram tinggalkan, yang kurang perbaiki, yang sudah bagus pertahankan dalam kehidupan.